Tapi balik lagi saya juga suka pertimbangin gitu, ini kan lagi masa online, lagi pandemi, jadi memang kadang kasihan juga ya, anak-anak tuh nggak bisa interaksi, nggak bisa main keluar gitu kan. Kayak sekarang aja di rumah tuh teman-temannya yang dulu sebelum ada COVID-19 ini sering main sepeda, kegiatannya tuh pasti di luar, nggak pernah kenal sama online game. Tapi sejak pandemi tuh tiba-tiba tuh semua kegiatan anak-anak di luar itu tuh kayak berhenti, otomatis dia nggak punya teman, nggak bisa berinteraksi. Ya yang mereka temukan kesenangannya adalah bermain game online ini. Oh, oh, oh. Halo, nama saya Kristabel Jelavenita, dipanggil Jelo, umur saya 9 tahun dan sekolah saya di sekolah Erenos dan saya kelas 3A. Hobi saya bermain sepeda, bermain badminton, berenang, dan bermain sama boneka Barbie. Awal ceritanya aku sama Dimi bermain Roblox. Kira-kira kalau aku bikin YouTube nggak apa-apa kayak sama saudara, karena Apa? senang bermain dengan teman-teman. Lalu saya bikin video yang video games sama saudara aku. Iya, jadi saya tambahkan sedikit perkembangan anak saya. Dia mulai suka bikin video itu karena awalnya kan sekolah online. Jadi sekolah online itu memang secara tidak langsung memaksa anak untuk bisa mandiri mengoperasikan si laptop itu sendiri. Nah kemudian kadang di sela-sela setelah sekolah ya, itu suka dia kan suka buka YouTube gitu kan, nggak sengaja buka YouTube, terus dia lihat ada beberapa orang YouTuber tuh kan kayak ngomong sendiri, create video sendiri. Mungkin karena saya kan kerja, jadi saya juga nggak pernah ngajarin dia gimana cara mengoperasikan si laptop itu, maksudnya secara detail ya, apalagi bikin YouTube gitu ya nak ya. Terus tiba-tiba dia kayaknya bikin sendiri di sela-sela di sela-sela kesibukan di sela-sela di waktu senggangnya dia itu, kayaknya mungkin dia utak-atik sendiri laptopnya. Terus entah gimana, tapi dia kalau main game online itu memang sama temannya. Kadang temannya juga kayak ngasih tahu kalau cara bikin YouTube tuh di begini, maksudnya di sebelah sini gitu kan. Tapi by online, dan tapi kan informasi yang dapat kayaknya juga nggak full ya nak ya, namanya anak-anak kan. Terus saya rasa dia kayaknya search sendiri, dia cari tahu sendiri, dia memang anaknya cari tahu sendiri, suka utak-atik laptop. Sampai suatu ketika jadilah video itu, dan tiba-tiba dia sudah upload gitu. Terus waktu saya pulang kerja itu dia kasih tahu, mami aku punya YouTube sendiri gitu. Jadi pas saya lihat YouTube-nya ya masih YouTube yang sederhana, jadi tuh kayak kumpulan picture ya, gambar, foto dia atau foto-foto dari Google, terus sama video yang, jadi dia main game itu di record, itu dia gabungin gitu. Jadi ya menurut saya sih itu sangat langkah awal yang sangat baik. Jadi ada hikmahnya di balik sekolah online selama 2 tahun ini. Karena itu game online dan bisa bermain sama saudara dan teman. Gamenya ada apa aja di Roblox. Bisa pilih salah satu. Jadi bisa iniin pet gitu, sama bisa ambil koin,
bisa ambil yang diperlu itu, dan bisa dapet pet yang rare gitu, dan pet apa aja, dan bisa pakai uang beli egg-nya. Sebenarnya kalau untuk game online itu kalau saya sih boleh-boleh aja, asal tahu waktu gitu, karena kan memang kalau kita terlalu main game online yang lama itu kan bisa merusak mata juga ya kan, nggak baik lah buat kesehatan, apalagi untuk anak seusia Jelo ini. Tapi balik lagi, saya juga suka pertimbangin gitu, ini kan lagi masa online, lagi pandemi, jadi memang kadang kasihan juga ya, anak-anak tuh nggak bisa interaksi, nggak bisa main keluar gitu kan. Kayak sekarang aja di rumah tuh teman-temannya yang dulu sebelum ada COVID-19 ini sering main sepeda, kegiatannya tuh pasti di luar, nggak pernah kenal sama online game. Tapi sejak pandemi tuh tiba-tiba tuh semua kegiatan anak-anak di luar itu tuh kayak berhenti, otomatis dia nggak punya teman, nggak bisa berinteraksi. Ya yang mereka temukan kesenangannya adalah bermain game online ini. Yang so far saya kalau lagi di rumah, saya lihat kan apa sih mainnya kayak apa sih. Sejauh ini sih di game itu memang yang dia mainkan dengan teman-teman itu ya baik-baik aja, walaupun memang kadang yang killing siapa, tapi di situ saya juga kasih tahu ini cuma games, jadi jangan pernah ngelakuin di luar itu, saya bilang gitu. Tapi kalau yang lain ada bright side-nya itu, bahwa mereka kalau mau punya rumah di game itu ya, mau punya rumah, mau punya mobil, atau mau punya pets yang dia mau, itu memang harus kerja ya, karena dengan kerja itu kan menghasilkan uang ya gitu kan. Punya mereka rajin kerja, udah dapat uang, berarti kan bisa beli sesuatu yang mereka mau gitu. Paling sisi ininya baiknya di situ. Tapi tetap kalau awalnya dia lama mainnya, bisa sampai 7-8 jam, wah itu saya sih bener-bener waktu itu agak keras juga sama dia gitu kan. Tapi dengan sekarang udah dikasih tahu, udah ngerti, jadi paling main tuh kita 1-2 jam, lalu berhenti istirahat atau kerjain PR atau yang lain, main boneka. Jadi jangan ke lihat laptop terusnya juga nggak baik gitu. Tapi sampai sekarang masih terus dikasih tahu sih, jangan terlalu main sampai lama-lama. Ini piala ke-1 fashion show kelas TK, dan juara 3. Yang kedua yang lomba video YouTube, dan ini yang kedua ini kelas 3, juara 2, harapan 2, bikin video YouTube tentang video sama saudara. Lomba untuk satu sekolah di sekolah Erenos, dari TK sampai SMA. Halo, ini anjingnya namanya Carlo, dan dia suka makan dan tidur, dan dia cengeng, nggak mau ditinggal. Umurnya udah tua, umurnya 13 tahun. Untuk usia seperti Jelo dan anak-anak lainnya, usianya kan 9 tahun, dimana usia itu adalah usia masa-masa pertumbuhan dan perkembangan otak dan penasaran anak ya. Nah, tingkat curiousnya tinggi. Jadi puji Tuhannya Jelo kalau mau install apapun itu, baik games atau aplikasi, dia selalu tanya sama saya, "Mami, saya boleh nggak install ini?" Lalu saya tanya, itu apa? Kegunaannya apa? Saya lihat. Jadi setiap kali dia mau install games atau aplikasi untuk editing video, itu pasti saya cek dulu. Jadi saya lihat. Kalau untuk games, nah kalau memang semuanya aman, dimana maksudnya aman adalah games ini memang games yang wajar untuk level anak-anak usia 9, saya izinkan.
Nah, untuk aturan selanjutnya adalah memang untuk aturan main, saya bilang gini, kamu kalau mau main, kamu kerjakan PR dulu. Kamu hari ini ada PR apa, ada tugas apa dari sekolah, kerjain dulu. Kalau itu belum selesai, kamu nggak bisa main, saya bilang gitu. Jadi aturan seperti itu. Walaupun memang kadang-kadang pada kenyataannya anak-anak biasanya malah kebalik, main dulu gitu kan ya, main dulu, baru ngerjain PR-nya nanti sore. Ya saya sih masih maklumi karena kan mereka juga sekolah online dari pagi sampai siang, pasti kan jenuh ya. Jadi untuk refreshing, dia main game itu boleh. Karena saya bekerja, jadi biasanya saya minta tolong sama oma atau opanya di rumah untuk pantau. Kalau udah 2 jam, dimatiin aja wifi-nya. Saya suka seperti itu. Jadi tanpa dia ketahui tuh, ya udah tiba-tiba mati wifi. Jadi dia nggak bisa ngelanjutin gamesnya. Nah, kalau misalkan games online-nya ini melibatkan saudara atau teman sekolah, saya biasanya juga suka cross-check ke orang tuanya. Jadi untuk orang tua, nggak ada salahnya kok tanya cross-check ke orang tua temannya, teman bermainnya, bahwa itu gamenya gimana sih, baik nggak sih, aman nggak sih, gitu kan, nggak apa-apa kan nih anak-anak main itu. Nah, kalau so far dari beberapa orang tua bilang itu nggak apa-apa dan mereka juga ngebimbing, maksudnya mereka mendampingi, saya sih oke, gitu. Karena pasti kan orang tuanya juga ngedampinginnya maunya kan yang di jalan yang emang sepantasnya gitu ya, gitu. Terus saya juga bilang sih sama Jelo, kalau untuk game yang aneh-aneh kamu nggak boleh ya, karena kalau ada game yang aneh-aneh atau ada video aneh-aneh kamu nggak usah lihat, saya bilang, karena itu belum untuk usia kamu. Saya suka bilang seperti itu. Lalu kalau di game online itu kan dari internasional ya, semua orang kan pasti pada main game itu, ketemu di situ. Kalau mereka ada pertanyaan-pertanyaan yang menyangkut tanya nama atau apa, kamu nggak usah jawab, saya bilang. Kamu jangan pernah kasih identitas asli kamu di mana, rumahnya di mana, nama siapa, itu jangan pernah kasih ya, saya bilang. Karena apa yang main di game itu semua fake, saya bilang seperti itu sih. Maksudnya ini untuk mengantisipasi. Tapi untuk fake-nya itu saya jelasin lagi. Kamu tahu nggak, kadang kayak Jelo aja nih, Jelo misalnya avatarnya cowok. Kan kalau dikira orang luar kan dikira kamu cowok, padahal kan kamu perempuan, saya bilang gitu. Jadi sama, hal itu bisa terjadi sebaliknya, saya bilang. Jadi itu sih yang suka saya ingatkan terus sama Jelo. Untuk bermain games tuh tetap ada aturannya, untuk berhati-hati. Cita-cita saya mau menjadi dokter hewan karena saya suka hewan dan menolong hewan yang sakit. Tentunya semua orang tua pasti mendukung mimpi dan cita-cita anak-anaknya. Apapun yang memang mereka suka pasti kita akan support ya, sejauh itu memang adalah hal yang baik untuk dirinya. Dan untuk mimpi Jelo yang dimana dia ingin menjadi dokter hewan, tentu saja saya sangat mendukung. Karena semakin banyak cita-cita yang dia mau, itu akan semakin terbuka luas kesempatan dan motivasi untuk diri dia sendiri. Untuk saat ini memang cita-citanya ingin menjadi dokter hewan. Hal ini saya sambut baik karena memang Jelo itu suka binatang. Jadi saya juga suka bilang sama dia, iya Jelo, hewan itu harus disayang, harus kita jaga, harus kita lindungi. Kamu kalau lihat ada orang yang jahat sama binatang, kamu bisa tegur, saya bilang gitu kan. Dan untuk dia pengen jadi dokter hewan itu, saya rasa memang timbul dari perasaannya yang memang sayang dengan binatang. Sejauh ini memang dia lebih sayang ke anjing karena kita memang punya anjing. Dari dia bayi, anjingnya udah ada dan dia tahu gimana orang tuanya men-treat anjingnya. Jadi saya rasa dari situ timbullah dia ingin menjadi dokter hewan. Tapi apapun cita-cita dan mimpinya, saya bilang, kamu gapai cita-cita setinggi langit ya Jelo, saya bilang gitu. Pokoknya Mami yakin kamu pasti jauh lebih baik dari Mami. Kamu harus bisa karena kamu itu anak Tuhan. Kamu pasti bisa melakukan ini semua. Tapi ingat, semua hal kamu harus ingat Tuhan Yesus dan harus selalu bersandar sama Tuhan Yesus. Dan dia harus tahu Tuhan cinta banget sama Jelo dan kita semua. Dan kalau kita selalu berdoa mohon perlindungan Tuhan, pasti Tuhan akan bimbing kamu, saya bilang gitu. Tuhan tuh baik banget sama kamu, Tuhan tuh cinta sama kamu. Jadi pokoknya semuanya, cita-cita apapun Jelo harus
menjadi yang lebih baik karena ada Tuhan Yesus. Jadi Jelo harus yakin. Dan apapun cita-citanya, saya sebagai orang tua hanya bisa mendukung dan mendoakan dan mensupport sebisa saya, semampu saya. Namun selebihnya saya kembalikan lagi ke anaknya sendiri. Dia yang harus berjuang sendiri, yang harus menggapai cita-cita itu. Dan dia harus punya semangat tentunya. Dan yang tidak pasti, tidak lupa berdoa kepada Tuhan.